warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan hanya di Menara Kampus TV bersama saya Rizky Nur Aziza. Dan saya Misbahul Munir. Nah, di episode ke-12 ini kita akan menemani ngabuburit Sobat Menara Kampus TV dengan tema yang menarik pastinya Kak Munir. Betul sekali. Yaitu puasa dan zakat fitrah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang narasumber kita yang sudah hadir di studio Menara Kampus TV bersama kita, Bapak Dr. Haji Zainal Arifin MAG sebagai Ketua Senat IAIN Kudus. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Gimana sehat. puasa? Masih semangat Pak? Masih semangat. Masih semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah teman-teman, pastinya penasaran kan dengan apa yang nanti akan kita bicarakan? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Sabar Serba-serbi Bulan Ramadan. Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan program studi yang melahirkan mahasiswa berkemampuan di bidang komunikasi dan penyiaran berpeluang berkarir di berbagai media, mulai dari televisi, radio, hingga media sosial seperti YouTube. Di samping itu, juga dapat bekerja di sektor lain seperti di divisi Public Relation. Kemudian, berbekal ilmu keagamaan yang diperoleh dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa pun berpeluang menjadi seorang jurnalis muslim di berbagai media penyiaran Islam. Bidang pekerjaan yang menjadi prospek utama dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam adalah berkarir di industri media seperti stasiun pertelevisian, media cetak, wartawan, reporter, news anchor, jurnalis Islam, pendakwah, dan tenaga pendidik. Kembali lagi di Sabar Serba-serbi Bulan Ramadan. Nah, Masya Allah, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nah, kita mulai bertanya-tanya nih tentang judul yang tadi, yaitu puasa dan zakat fitrah. Bapak, apa sih puasa dan zakat fitrah itu? Dan apakah ada keterkaitan antara keduanya, Pak? Terima kasih Kak Munir. Iya, Kak. Jadi sebenarnya antara puasa dan zakat fitrah itu memang saling terkait. Bahkan zakat fitrah merupakan ibadah penutup atau ibadah puncaknya puasa. Puasa itu menahan diri, al-imsak minal muftirat, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin. Yang dinamakan puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari munculnya fajar. Fajar asani, kalau di kitab-kitab fikih itu fajar ada dua, fajar kadzib sama fajar sidik. Yang dimaksud ini fajar sani. Jadi sampai terbitnya matahari biniyatin, dengan niat. Jadi ada tiga entitas yang harus ada dalam puasa. Satu, menjaga atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua, waktunya dari fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Dan yang terakhir, niat. Tanpa niat tidak bisa. Dan bahkan kalau menurut Asy-Syafi'i, niat harus di malam hari, mabitun niyah. Malam hari pengertiannya itu sampai di waktu imsak. Nah, kemudian terkait dengan antara puasa dan zakat fitrah, ini sangat erat sekali keterkaitannya, sampai Rasulullah itu bersabda, "Shaumul abdi wa fi riwayatin shaumu syahrir Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi. La yurfa'u illa bi zakatil fitri." Puasanya seorang hamba Allah di bulan Ramadan itu akan mengawang-awang bahasanya. Oh, melayang-layang antara langit dan bumi, belum sampai ke Allah amalan itu. La yurfa'u, tidak akan disampaikan
amalan itu illa bi zakatil fitri, kecuali hamba tersebut telah melaksanakan zakat fitrah. Kalau melihat seperti ini kan luar biasa. Ternyata manfaat zakat fitrah itu. Jadi kalau pertanyaannya apa ada keterkaitannya? Oh iya jelas ada kaitannya. Sangat-sangat berkaitan Sangat malah. terkait sekali Wah, syaratnya untuk sampai ke Gusti Allah ternyata harus zakat fitrah dulu. Iya, gitu. demikian. Oke. Jadi kalau pertanyaannya keterkaitannya ya itu pasti. Oke. Nah ini Bapak, terus apa saja keutamaan zakat fitrah sendiri? Kalau keutamaan zakat fitrah, Kak Azizah, itu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fardu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan limasakin. Zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah, satu, untuk mensucikan para so'imin, kaum muslimin yang sedang berpuasa. Anil lagwi war rafathi, dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang mestinya di saat kita berpuasa harus menjaga diri, terjauh dari maksiat, minal athami, terus kita tidak menggunjing orang, kita tidak berhibah. Menggunjing dan berhibah itu kan perbuatan yang bisa meruntuhkan pahala, Betul. bisa menghabiskan pahala puasa. Aziza. Nah, maka dari sini Allah memberikan zakat fitrah itu merupakan mensucikan para so'imin. Kadang-kadang kita terpeleset, nggak sengaja, ternyata menggunjing. Iya. Nggak sengaja, ternyata kita ini sedang ngerasani orang kan gitu. Selama Untuk ini saya nggak sengaja loh, Pak. Oh iya. Bisa aja. Ya. Makanya oleh Allah ternyata memberikan media supaya pahala puasa itu betul-betul sempurna. Ya, diganti dengan zakat fitrah adalah penyempurna dari pahala puasa yang mestinya kita ini banyak kekurangan. Oke. Ini bagian dari faedah dan fadilahnya puasa. Yang kedua, ini yang pertama. Yang pertama bersifat individualistik dan yang kedua adalah tu'matan limasakin, Mas. Jadi tu'matan limasakin itu memberikan makan kepada para fakir miskin yang mestinya di hari yang gembira itu, di hari kemenangan itu, di hari raya Idul Fitri, mereka bisa merasakan kegembiraan sebagaimana kaum muslimin yang lain. Sehingga di situ tu'matan limasakin, memberikan makan kepada orang-orang miskin, fakir miskin yang mereka yang hidup di kolong jembatan, mereka yang hidup satu hari kadang makan, kadang tidak makan. Nah ini supaya mereka ikut senang. Ini bagian dari filosofi dan fadilahnya di situ. Oke. Wah, sangat-sangat luar biasa ya. Jadi zakat fitrah keutamaannya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi feedbacknya untuk masyarakat yang luas ya. Masyarakatnya. Nah, Pak, bagaimana nih sebaiknya kita menentukan jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan, sedangkan banyak mazhab yang menentukan itu jumlahnya yang berbeda. Kalau kita ini berbicara seputar berapa yang harus dikeluarkan di zakat fitrah, ini mestinya para ulama itu berpijak pada satu hadis. Hadisnya sama, tapi interpretasinya yang berbeda. Jadi di situ. Faradu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syairin. Jadi dalam hadis itu so'an min tamrin. Jadi satu so' kurma. So' itu ukuran pada zaman dulu belum ada kilogram. Ya. Jadi satu so' itu ada satu so'-nya tanah Madinah, satu so'-nya Mekah, satu so'-nya Irak. Ya. Belum ada yang pasti. Belum ada yang pasti. Maka para ulama punya versi yang berbeda-beda. Misalnya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini melihat bahwa satu so'-nya Rasulullah pada saat itu sama dengan 8 liter. 8 liter. 8 liter. Kalau 8 liter itu ketemunya 4,5 kilo. Oh, oke. 4,5 kilo lebih tinggi kan itu. Lebih banyak gitu. Iya, lebih banyak. Karena beliau berdasarkan hadis Rasulullah bahwa Rasulullah itu kalau berwudu memakai satu mud. Kemudian kalau Rasulullah mandi, ya di situ itu ada dasarnya. Kalau mau buka di beberapa kitab fikihnya. Oke. Jadi Imam Hanafi 4,5. Akan tetapi kita mayoritas bangsa Indonesia itu penganut mazhab Syafi'i. Syafi'iyah dan Syafi'i. Sementara para ulama selain Imam Hanafi ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki,
mereka menganut satu sok yang dimaksud Rasulullah adalah satu soknya ukuran orang-orang Irak. Orang-orang Irak. Disebutkan di situ satu soknya kaum Irak itu sama dengan khamsata artalin, 5 liter ditambah wasulusin dan sepertiga. Sehingga akan ketemu angka kilogramnya 2,7. Oh, 2,7 Gitu. liter. Jadi kalau di kita memang begitu, 2,7. 2,7 Nah, nanti ditambah 3 ons bagian dari ikhtiyat, kehati-hatian para ulama Indonesia, ulama kita, supaya tidak kurang. Iya, Kan betul. gitu. Lebih baik lebih daripada Wah, kurang. gitu, maksudnya begitu. Jadi supaya Oke. sempurna. Iya, gitu. Bapak. Nah, Iya. kalau tadi kan jumlahnya, Pak. Kalau ini pelaksanaannya itu pas zakat fitrah seperti apa, Pak? Iya. Jadi kalau pelaksanaan itu terkait dengan hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi. Hadis Rasulullah itu faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min syairin lil abdi, bagi hamba sahaya. Walil hurri, dan orang-orang yang merdeka. Dulu ada orang yang merdeka, ada hamba saya. Kemudian dilanjutkan di situ. Dilanjutkan diwajibkan juga bagi lissaghiri, orang-orang kecil, wal kabiri, orang-orang besar. Jadi kecil besar, bahkan para ulama punya apa namanya di situ, punya keputusan hukum. Orang yang baru lahir, kalau lahirnya itu sebelum terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan harus dizakati. Ya. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib atau isya, enggak. Gitu. Pokoknya lahir sebelum malam takbiran lah ya. Kalau di kita sebelum malam takbiran itu wajib zakati. Ya. Begitu juga orang yang mati, sama. Meninggalnya setelah maghrib otomatis pasti punya kewajiban. Oh, Kayak gitu. saya baru tahu nih yang ini. Saya pikir orang yang hidup saja gitu. Betul. Ternyata yang baru hidup sama yang sudah tidak hidup tetap masih ada kewajibannya. Ya. Jadi karena meninggalnya itu setelah isya misalnya, berarti puasanya sudah sempurna, otomatis punya kewajiban untuk berzakat fitrah biar sempurna puasa Ramadannya. Nah, di situ. Seperti yang ditanyakan oleh Kak Azizah, bahwa tadi kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah? Itu dilanjutkan, wa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu addiya qabla khurujin nas ila salati. Jadi disarankan oleh Rasulullah, dianjurkan kita menjalankan zakat fitrah itu pada saat sebelum para kaum muslimin berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari hadis ini para ulama ahli hukum memberikan batasan, kalau imam sudah takbir untuk sholat Idul Fitri, itu batasan terakhir. Jadi kalau zakatnya sudah terlanjur setelah sholat, itu Tidak diterima. tidak termasuk zakat fitrahnya, sudah masuk pada kelompok zakat biasa. Dianggap tidak zakat fitrah. Jadi habis subuh masih bisa tuh, Pak? Iya bisa. Masih Pokoknya sampai imam takbir sholat id. Habis subuh masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau setelah sholat id kok berzakat, ya sudah tidak kelompok. masuknya zakat biasa aja. Zakat biasa, termasuk zakat biasa. Berarti kalau tadi dikatakan puasanya itu melayang-layang bainas sama wal ardi, berarti ya masih wala yurfa'u illa bi zakatil fitri, tidak akan diangkat puasa itu kecuali dengan zakat fitrah. Belum zakat fitrah. Tahun depan mungkin baru naik. Di double. Iya, maksudnya begitu. Jadi terkait dengan pelaksanaan waktunya begitu. Nah, Pak, kan tadi Bapak sudah menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, sekarang mereka yang berhak menerima zakat fitrah punya kewajiban zakat fitrah atau tidak, Pak? Jadi begini, untuk kewajiban zakat fitrah ini wajib bagi kaum muslimin yang dia hari ini dan besok sudah punya persediaan makan. Itu wajib. Jadi sekalipun orang miskin, misalnya, bahkan ada kasus begini, ada orang fakir, kemudian dapat zakat itu 10. Dapat zakatnya itu di jam
malam Idul Fitri, Ah. Ba'da Isya misalnya. Ah. Berarti dia harus zakat juga kan? Harus zakat Ya, juga? karena dia diberi kemampuan oleh Allah, diberi zakat 10 orang, berarti kan dia harus mengeluarkan. Ya, kan gitu. Sehingga memang kalau hebatnya zakat fitrah itu. Jadi tidak hanya orang kaya saja, enggak. Bahkan fakir miskin ternyata mereka mendapat zakat pun dia harus mengeluarkan zakat. Berarti ada kesetaraan dan keadilan di situ Iya, ya, betul sekali. Nah, teman-teman, Masya Allah sekali, kita jadi tahu nih zakat fitrah dan isinya nih. Betul banget Kak Munir. Banyak banget informasi yang kita tidak tahu ternyata tentang zakat fitrah. Kita masih awam nih. Nah, saksikan terus obrolan seru kita. Tapi setelah jeda yang satu ini, tetap di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya, Izzatin Yasa bersama mahasiswa dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam untuk melihat sarana dan prasarana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat juga fasilitas dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus merupakan perguruan tinggi yang terletak di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Ngembal, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Perguruan tinggi negeri ini memiliki berbagai fakultas, salah satunya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam yang di dalamnya terdapat program studi pengembangan masyarakat Islam. Ruang Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, dengan segenap fasilitas dan upaya yang ada, diharapkan program studi pengembangan masyarakat Islam melahirkan mahasiswa berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Islam terapan sesuai profil lulusan program studi, yaitu menjadi peneliti pemula, socio-entrepreneur, dan pengembang masyarakat. Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi Bulan Ramadan. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali tadi penjelasan dari Bapak Zainal tentang puasa dan zakat fitrah, Kak. Wah, sangat-sangat menggugah kita untuk semakin banyak melakukan ibadah di bulan puasa ini ya, Kak. Betul, Terutama Kak. zakat fitrah dan puasanya. Nah, untuk mengakhiri segmen pada hari ini, kita akan adakan closing statement dari Bapak Zainal untuk Sobat Menara Kamus TV, baik yang di studio maupun di rumah. Monggo, Bapak. Terima kasih Kak Munir. Ada beberapa kata yang mungkin perlu digarisbawahi. Tadi yang saya sampaikan bahwa zakat fitrah salah satu keutamaannya itu tuhrutan lis-shaim, untuk mensucikan kaum muslimin yang sedang berpuasa. Tapi dalam kata itu justru tidak mengungkap hal-hal yang membatalkan puasa. Yang diungkap malah al-laghwi war-rafasi, perbuatan-perbuatan yang tiada guna dan ucapan-ucapan yang nggak baik. Ternyata begini, saya teringat dengan beliau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bahwa beliau membagi puasa itu menjadi 3 tingkatan, salah sama rotib. Yang pertama somul am, puasanya orang umum. Ya. Puasa orang umum itu kayak kita. Iya. Orang umum artinya umum itu bisa awam, awam itu bisa bodoh kan gitu. Jadi kelompok puasanya orang umum itu mereka yang
menahan diri terhadap segala sesuatu yang membatalkan puasa secara zahir. Secara zahir. Secara zahir. Ada tidak melaksanakan makan minum Mokel. di hari, kemudian tidak tidak menggauli istri atau suami dan seterusnya. Itu secara zahir. Ternyata di situ malah yang diungkap arrafas. Tadi saya teringat tadi, somul am. Orang awam itu menjaga hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Maka kalau kita hanya menjaga itu, maka masuk pada kelompok somul am. Kemudian tingkatan yang kedua, somul khos. Puasanya orang khusus. Ini udah luar biasa. Dia tidak hanya menjaga al-muftirat, sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak hanya itu aja. Tapi lebih jauh lagi. Dia menjaga seluruh anggota badannya minal athami, dari dosa. Anggota badan dan seluruh jiwanya. Orang ngerasani wong, tidak adu domba, tidak ghibah dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang harus dijaga, yang bisa menghilangkan pahala puasa, kan gitu. Dan yang terakhir, shaumu khosul akhos. Shaumu khosul akhos itu puasanya orang yang menjalankan puasa shaumul am, shaumul khos, dan yang terakhir dia fokus untuk Allah dirinya. Di samping menjalankan dua tingkatan puasa itu, dia tetap menjaga dirinya. Kalau di dalam kutipan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, dia tidak terlintas pikirannya tentang keduniaan. Ini luar biasa. Jadi masih wallah, yang dikatakan dunia itu masih wallah. Selain Allah tidak dikatakan dunia. Ada harta, ada anak, ada apa semuanya. Sudah. Masya Allah. Iya. Jadi sampai di situ kata terakhirnya al-istighraq fillah. Dia tenggelam dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puasanya auliya illah al-arifin. Para aulia, para muqarrabin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nih bisa semangat lagi puasanya dan tetap ya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Betul taala. sekali. Nah, terima kasih buat Bapak sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan kita dan juga Sobat Menara Kampus TV. Dan terima kasih juga buat Sobat Menara Kampus TV yang masih setia menyaksikan kami di acara Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan. Saya Misbahul Munir. Dan saya Rizky Nur Azizah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.